ada anak kecil jam 11 lagi main. Kata si Bunun tuh, kok jam 11 masih ada anak kecil, anak siapa masih main. Dia penasaran, dilihat terus. Pas dia terus, si anak kecil itu nyamperin. Item-item gitu ya. Nah, botak. Pas begitu saya lihat, kok ada yang kayak gini, kata saya. Pas saya balik lagi ke sebelah kanan, sebelah sini laki-laki satu, yang sini cewek. Ada cewek dikuncir 2. Sambil emang sepintas mah kalau yang takut mah udah kemana. Pas begitu saya Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung ya di channelnya Joglo Stories. Seperti biasa ya, di mana Mang Dudung tampil berarti akan ada narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman mistisnya bersama kita di sini ya. Nah, sebelum kita panggilkan narasumber untuk menemani saya di sini, saya tidak lupa untuk selalu minta dukungannya dari kalian semua dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Joglo Stories ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan baru dari Joglo Stories ya. Nah, langsung saja mungkin untuk persingkat waktu juga ya, kita panggilkan narasumber kita yang udah hadir di sini ya. Nah, alhamdulillah ya, narasumber kita sudah ada di hadapan saya ya kali ini untuk berbagi pengalaman cerita mistisnya ya. Mungkin selamat malam untuk Bapak siapa? Agus. Bapak Agus. Mungkin untuk pekerjaan sehari-hari apa, Pak? Serabutan. Serabutan ya. Nah, mungkin ada cerita mistis yang seperti apa nih yang Bapak ingin bagikan pengalaman bersama kami di sini? Masalah mistis itu pengalaman kita ketemu dengan makhluk-makhluk gaib gitu ya. Oh iya. Seperti yang pernah saya alami. Seperti ketemu, kalau istilah bahasa Sunda mah budak buncir. Oh iya iya. Tapi kalau bahasa Indonesia paling sepertinya tuyul gitu ya. Oh, yang bisa, semacam gitu ya. Iya. Iya, siap. Nah, buat kalian mungkin penasaran ya, bagaimana pengalaman Bapak Agus ketika disamperin oleh budak buncir atau semacam tuyul seperti itulah ya. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada kabar gembira nih buat kalian ya, khususnya warga Garut ya, bahwa di Garut itu udah tersedia Okejek ya, aplikasi yang memudahkan kita untuk beraktivitas dan juga memudahkan hidup kita ya pokoknya. Jangan lupa download aplikasinya di Play Store sekarang juga ya. Cek di sana udah ada beberapa fitur ya. Ada Okerad, Okefood, Okemarket, dan yang lain-lainnya juga ya. Segera download aplikasi Okejek. Pokoknya Okejek hemat pisan euy. Nah, kita lanjut ke cerita Pak Agus ya. Yang tadi sepintas saya dengar Pak Agus ini mengalami kisah mistis ya yang waktu lagi jualan, waktu lagi jualan disamperin sama empat ya. Iya. 4 cowok 3, cewek 1. Cewek 1. Oke. Mungkin bisa diceritakan dari awal mulanya seperti apa? Itu kejadiannya kurang lebih tahun 2008 kayaknya ya. 2008. Waktu itu kita kan jualan buah-buahan seperti rambutan, duku, mangga di mobil. Kan biasanya kalau jualan gitu 24 jam. Oh, 24 jam. 24 jam. Dari pagi sampai jam 5 ada yang nunggu bagian malam saya.
Oh, pas bagian malam. Kejadian itu kira-kira jam 1:30 malam. Itu hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Iya. Waktu itu kan saya jualan dari jam 6 mulai ke jam 6 sore. Iya. Sampai jam 1 biasanya. Jam 1 malam Kan biasanya yang kalau jualan buah-buahan gitu kan yang ngejar ke pasar, kita kan harga di bawah pasar. Iya. Itu kan dulu sebelum jadi gedung PKL 2 yang di Ciwalen itu. Oh iya, yang di Ciwalen ya. Itu kan dulu bekas aula pernikahan. Iya. Kantor Dishub LLD. Iya. Nah, pengalaman saya ketemu makhluk itu, kejadiannya pas begitu saya sudah tutup jualan jam 1:30, 1:30 malam. Nah, di situ saya beres-beres. Kan biasa kalau jualan ditemenin sama teman-teman. Ya. Pas teman-teman sudah pada pulang, perkiraan jam 1, saya jam 1:15 masuk ke mobil. Dan biasa tidur di situ di mobil. Nah, pas begitu saya tidur 1:30 baru habis ngerokok. Ya. Nah, itu kan di antara sadar tidak sadar, tapi perasaan saya kan itu sadar. Nah, pas begitu saya mau tidur, saya lagi gini, kan posisi mobil gitu kan. Iya. Kaki di atas setir. Oh iya. Saya begini, pas begitu kalau nggak salah 1:30 kan udah mulai air embun itu kan kena kaca. Udah kena kaca. Nah, Ya. jadi nggak jelas gitu ya. Ya. Tapi perasaan saya nggak tidur. Pas begitu saya lagi gini, saya lihat ke sebelah kiri, muncul itu yang 2 itu. Anak kecil, mata belotot, ingusan, item-item gitu ya. Nah, botak. Pas begitu saya lihat, kok ada yang kayak gini kata saya. Pas saya balik lagi ke sebelah kanan, Ya. sebelah sini laki-laki 1, yang sini cewek. Ada cewek juga. Dikuncir 2. Sambil emang sepintas Pak, kalau yang takut mah udah kemana. Pas begitu saya dalam keadaan sadar, alhamdulillah. Kalau bahasa Sundanya gini, gening ada temen kata saya tuh. Iya, jadi kalau Ya cenah. Syukur aya nu ngarencangan centanya aya baturan, Ya. tekeung teuing centeh. Pas saya balik lagi sini, yang 2 langsung hilang gini, tep. Yang sini lihat gitu lagi. Ke atas hilang. Gitu, tep. Nah, saya biasa aja kan ya. Ya. Emang setiap hari kerja malam gitu ya. Iya. Pas begitu saya lihat ke sini udah nggak ada. Pas kejadian situ saya nggak tidur, langsung duduk aja ngerokok lagi. Iya. Nah, ngerokok, barangkali datang lagi, saya tungguin gitu. Pas begitu teh. Iya. Pas begitu saya lagi ngerokok sampai subuh, ya kejadian gitu. Pas ganti shift jualan. Iya. Nah, saya ketemu si kakak yang Teh Indun kalau nggak salah namanya. Iya. Di Kampung Al-Ikhlas. Saya bercerita tentang ketemu bedak buncir yang 4. Oh, iya. Dia malah ketawa, nggak percaya. Dia agak percaya. Karena belum ngalamin Nggak ngalamin. Emang masalah makhluk gaib itu kan ada. Iya, Emang iya, itu pasti sejenis ada. jin ya. Iya. Pas begitu saya bercerita sama adiknya Teh Indun, Dede sama Teh Indun, dia malah ketawa sama saya. Ya udah, nggak percaya nggak apa-apa kata saya. Yang penting saya udah diceritakan waktu itu malam Selasa 1:30 saya ketemu 4 kata saya. Yang 1 cewek, yang 3 cowok. Kecil-kecil, mata belotot, ingusan.
Kalau yang lihat, nah pas begitu saya bercerita gitu, dia pada ketawa, nggak percaya. Pas begitu saya nggak sekian hari, terus pas saya waktunya nggak jualan, dia nggak plus saya. Nah, si Tendun itu Iya. dia nungguin jam 11, nungguin keponakannya datang, masih belanja. Tahu-tahu dia lagi duduk begini nungguin jualan. Pas saya bagian libur waktu itu. Iya, pas libur. Nah, dia nungguin itu kan biasanya kalau jualan pinggir jalan di ininya pakai Pakai terpal. terpal. Ya. Nah, pas waktu jam 11 pas kata dia si terpal itu mendadak wah goyang sedangkan nggak ada angin. Oh, nggak ada angin. Gitu. Nah, pas dia baru sadar kan waktu itu kan gedung aula pakai Ya, TK PAUD. Iya. Ada anak kecil jam 11 lagi main, kata si Bunun tuh, kok jam 11 masih ada anak kecil, anak siapa masih main. Dia penasaran, dilihat Iya. terus. Pas dia terus si anak kecil itu nyamperin si Bandun. Pas dia nyamperin dia ke Bandun. Pas Bandun lihat, dia kaget langsung. Dia itu nyamperin yang anak kecil itu, Ya. bukannya anak kecil, sejenis Bukan anak kecil. sejenis budak bucir itu. Oh, yang bapak. Yang saya lihat yang 4 Iya. itu, dia nemuin cuma 1. Hmm. Pas begitu dia nyamperin sama Mbak Endun, dia kaget langsung loncat lari nyebrang. Sama yang di seberang kan masih ada yang jualan situ. Sama ada yang jualan juga. Kenapa Bu? Itu katanya ada anak kecil, matanya belotot ingusan. Pas besoknya saya pas 2 hari masuk kerja, dia ngobrol sama saya. Iya, Sen Agus. Yang dikatain Agus ketemu 4, saya mah cuma 1 udah lari takut. Gitu. Udah ngalamin, dia lari. Ya, emang saya bohong ya. Ya sekarang mah percaya, cenah. Saya 1 aja udah takut, apalagi 4 katanya. Itu pengalaman saya yang itu ya. Waktu kita berjualan di kan kampung saya di sebelah sini, seberangnya saya jualan di sekarang mah kan itu kelurahan waktu itu kan ya. PKL 2 tuh belakangnya kelurahan. Iya, kantor kelurahan. Emang kalau secara itu kan dimana kita percaya dan tidak percayanya gitu ya, ketemu hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau kita udah ngelihat, Ya. pasti orang kita bicara tentang gitu sama orang lain, Susah. Ya, pasti susah. tapi kalau untuk misalkan percaya. udah dia lihat, ya kalau udah kalamin baru. Iya benar. Terus reaksi Pak Indun ya, Mbak Indun itu sendiri, apakah sempat dia berpikiran untuk gak mau jualan lagi apa? Tapi jadi dia emang reaksi dia nunggu malam jadi nggak mau dia. oh jadi Cuman iya. pagi sampai sore. Sampai sore aja, gitu. Selanjutnya kan saya lagi gitu. Di bagian sip malam terus Bapak ya. Emang saya kan biasa begadang gitu ya. Iya. Terus itu sampai sekarang Bapak masih jualan apa? Sekarang mah enggak. Oh, sekarang enggak. Kadang jualan di roda, serabutan, kerja kuli bangunan. Kadang musiman jualan gitu. Iya, mesti waktu luang mungkin ya. Banyaknya mah nganggur. Iya. Nah, tapi Pak sempat gak berkomunikasi dengan makhluk yang kayak seperti itu? Kalau komunikasi yang kayak gitu belum sempat. Enggak sempat. Belum. Tapi kalau misalkan di dalam mimpi
Di dalam mimpi. Dalam mimpi seperti apa? Seperti misalkan kita emang mimpi itu kan bohong ya. Iya. Tapi emang kalau kita antara mimpi dan kan mimpi antara sadar dan tidak sadar gitu ya. Iya. Kalau mimpi ketemu yang kayak gitu, misalkan kita waktu gitu ketemu yang kayak gitu, cuman tidak komunikasi, cuman waktu kita ketemu yang kayak gitu, dia cuman lihat aja, tapi ditanya nggak jawab. Seperti kita ketemu orang-orang yang teman-teman kita yang telah meninggal, terus kita ketemu, misalkan kita ketemu, oh ini teman kita yang udah meninggal, terus ketemu yang kayak gitu. Kita tanya, dia cuek aja gitu. Pengalaman saya misalkan dalam mimpi gitu. Misalkan, oh ini teman, kata orang Sunda itu kan, namun di mana orang papangi yang jurig, sebenarnya di dalam mimpi, misalkan perasaan lari, ketakut, tapi kalau saya ketemu yang kayak gitu, hal-hal yang biasa, misalkan hal yang biasa. Iya. Mungkin Bapak bisa beranggapan hal yang seperti biasa itu emang Bapak sering gitu lihat atau emang udah kebiasaan kerja malam seperti ini mungkin lah. Kalau masalah istilahnya mah, kalau kata orang Sunda, porangan. Tapi alhamdulillah saya kemana-mana belum pernah merasa ada takut gitu ya. Pulang jam berapa, kerja di mana, gimana. Misalkan waktu kerja di pabrik, malam, kan orang banyak dengar yang lain-lain gimana. Tapi saya alhamdulillah gitu ya. Walaupun dengar apa-apa yang itu mah cuman anggap aja. Itu kan kerjaan jin yang kayak gitu. Tapi barusan saya dengar sempat kerja di pabrik juga ya, shift malam. Iya. Setahu saya kalau tiap pabrik pasti ada lah ya seperti itu. Nah, Bapak pernah mengalami juga nggak di? Kalau dulu waktu kerja di pabrik tahun 97 di Jakarta, di pabrik Bayer, Baygon. Iya. Di kawasan Pulau Gadung. Kan kalau shift malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi, 8 jam. 8 jam. Paling yang saya dengar aja cuman suara seperti drum doeng yang kayak gitu. Seperti gemercik air. Itu yang sering terdengar. Tapi itu dianggap nggak apa-apalah istilah. Tapi kalau misalkan penampakan belum pernah. Belum pernah melihat. Nggak tahu misalkan ke saya, tapi orang-orang teman-teman mah mengalami, misalkan ketemu apa gitu. Ya sering bercerita mungkin ya. Cuman kan saya istilahnya emang dari bawaan nggak merasa ada takut gitu ya, ketemu apa gimana. Kadang kan kalau misalkan pulang kerja, misalkan dari jam 6 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10, kadang kan perjalanan kalau jalan kaki emang masih tahun-tahun 97 kan masih banyak pohon-pohon kayak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah gitu ya. Emang pengalaman saya itu ketemu di Garut itu ketemu 4 orang. Yang 4 yang tadi itu. Nah, terus pengalaman saya lagi waktu saya tahun 9 kalau nggak salah 94-95 masih remaja itu. Nah, kan kalau misalkan setiap malam minggu anak-anak suka memasak gitu ya, papasakan kurang ngobor. Nah, itu pengalaman saya waktu itu jam 9 malam mau ngobor, istilah orang Sunda mah nggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Cari lindung gimana. Kan waktu itu kan masih musimnya patromak. Yang di gini patromak. Kadang kan sekarang mah nggak usah pakai patromak, pakai baterai juga kan bisa. Sekarang mah udah banyak. Waktu itu kan pakai patromak. Beli lampunya itu kan lampu kaos yang kayak gitu. Itu waktu itu kan
jam 9 itu saya lagi bener-benerin patomak sama anak-anak. Keheula orang balik heula. Kalau bahasa Sunda itu kan. Iya. Tar dulu saya pulang dulu ke rumah, salin dulu pakai celana pendek. Yang namanya kan ke sawah. Nah, pas begitu saya pulang ke rumah, ganti baju, pakai celana pendek. Pas datang ke lokasi tempat anak-anak lagi benerin patomak, anak-anak pada nggak ada. Pada nggak ada. Pada nggak ada. Soalnya tinggal sendiri atuh. Ninggalin. Nah, pas saya, anak-anak baru udah bener ninggalkeun. Anak-anak pada ninggalin saya. Pas begitu, saya kejar aja ke sana. Kan lokasi sini waktu itu Badak Sawah Tegal Kudi. Masih belum banyak rumah sekarang mah. Iya. Sekarang mah udah. Dulu kan daerah sini kan kebun jeruk gimana. Nah, setiap yang bawa patromak saya samperin bukan. Yang bawa obor saya samperin bukan. Iya. Bukan itu orang lain. Orang lain, bukan anak-anak. Bukan yang nemenin Bapak tadi. Ya. Nah, pas begitu saya samperin setiap yang bawa patromak terus bawa obor, dilihat bukan anak-anak. Saya balik lagi ke tempat lokasi anak-anak di situ. Nyatanya anak-anak lagi masih benerin patomak. Di tempat itu. Di tempat pas Bapak ditinggalin tadi. Bisa gitu. Nah, pas begitu saya tanya, kok saya udah kejar ke Tegal Puli, ke sawah yang sebelah sana, yang bawa patomak lain. Kata yang teman saya yang almarhum, emang saya dari tadi juga di sini nggak kemana-mana. Nah, sampai kejadian gitu kok masa saya juga kan bingung. Iya pasti ya. Jadi tadinya ditinggalin, padahal udah dicari kemana-mana nggak ada. Di situ ketemunya masih di situ di tempat tadi pas ninggalin. Nah itu. Nah mungkin ada hal yang Bapak rasakan mungkin tentang kejanggalan, keanehan seperti itu. Makanya saya juga janggal juga waktu itu pas saya tanya sama anak-anak, kok masih ada di sini? Kan saya tadi balik dulu ke rumah, ganti pakaian, ganti celana pendek. Pas begitu ke lokasi, anak-anak udah nggak ada. Pas saya kojol ke sana, pas balik lagi, tetap anak-anak masih ada di situ. Kata teman saya yang satu, emang dari tadi juga di sini, nggak kemana-mana. Tapi lihat nggak saya lewat sini? Enggak. Oh mereka nggak lihat Bapak juga? Saya nggak lihat anak-anak di situ. Bisa seperti itu. Benar gitu. Itu pengalaman waktu ngopor pas cari belut mungkin, cari belut tengah malam. Tengah malam. Itu padahal masih siang, jam 9 tuh. Jam 9 kejadian. Emang waktu itu kan masih di kampung saya itu kan bekas situ gitu ya. Udah kan di pinggir situ, emang sehari-hari main di situ. Nggak tahu gimana digelapin atau nggak tahu anak-anak nggak ngelihat saya nggak ngelihat anak-anak gitu. Makanya saya lempeng lihat, wah nggak ada anak-anak ninggalin gitu. Yang nggak ada udah ninggalin padahal masih di situ ya. Ngeri juga sih. Kalau sampai nggak ketemu apalagi ya. Udah cari kesana kemari nggak ada, aduh. Tapi sempat ngerasain adanya aura yang seperti itulah yang mungkin gak enak lah bagi Bapak. Mungkin adanya angin secara tiba-tiba atau gelap gulita. Waktu kejadian itu? Iya. Nggak ada sama sekali. Biasa aja. Normal gitu. Normal. Terus tanggapan teman-teman Bapak sendiri yang pas begitu kejadian saya cari anak-anak nggak ada, dia nggak ngelihat saya, jadi acara ngobor itu nggak jadi.
Nggak jadi. Nggak jadi. Emang anak-anak agak takut dia. Gitu, nggak jadi. Tapi sempat denger cerita nggak soal tempat yang Bapak kunjungi itu sering terjadinya atau pernah ada mitos-mitos seperti apa? Kalau tempat itu emang nggak ada mitos, cuman jarang dilewati orang. Jarang dilewati. Jarang orang. dilewati. Emang jalannya jalan tanggung biasanya itu. Jadi misalkan jalan alternatif kan seperti dari jalan ke tempat saya kan sering kelewatan orang. Iya. Nah, jalan itu mah jarang gitu. Ya, itu mah jarang. Emang kalau jam-jam segini emang di situ kan penerangan kurang. Gitu. Tadinya kan pinggir jalan di sini waktu itu kan itu los tempat material bikin kusen gitu. Jadi orang jarang lewat situ. Paling orang-orang tertentu orang situ yang lewat gitu. Orang situ. Tapi banyak juga nggak warga yang mengalami hal seperti Bapak alami? Kalau Pernah dengar gitu? masalah itu Nggak seperti dengar itu. nggak juga. Cuman kalau masalah yang kayak gitu mah kebanyakan daerah saya itu hal-hal yang mitos itu waktu kejadian-kejadian orang waktu masih ada situ. Itu kan sekarang jadi perumahan, jadi tempat kampung gitu. Oh, jadi sempat ada situ juga. Sempat ada situ. Emang di situ ya walau alam kan setiap yang berenang situ, tapi yang meninggal itu bukan orang pribumi, biasa orang pendatang di situ. Gitu. Jadi sempat ada situ. Yang sekarang udah di banyak rumah juga ya. Jadi perkampungan. Jadi perkampungan ya. Dan sering ada korban juga di situ. Iya, emang biasanya setahun sekali ada korban yang tenggelam. Tapi itu yang tenggelam itu bukan asli penduduk situ. Bukan asli penduduk situ. Pendatang yang sengaja ingin berenang di situ. Gitu. Emang itu mah istilahnya ya emang udah patokannya meninggal di situ. Meninggal di situ. Tapi cuman orang-orang dikaitkan dengan secara dikaitkan, wah ini mah anu. Gitu. Iya tahu lah ya. Iya. Kalau orang-orang pasti bilangnya, ya karena mungkin bukan tidak wajar mungkin ya dengan cara beliau meninggal itu mungkin yang menjadi aneh. Iya, yang jadi aneh itu kan setiap yang meninggal itu kan pendatang bukan pribumi gitu. Kan orang-orang pribumi biasa berenang nggak apa-apa. Tapi setiap ada pendatang yang berenang ke situ dalam waktu itu ada aja yang tenggelam gitu. Ada aja yang tenggelam. Malahan sampai saat ini waktu itu ada masih situ si yang tenggelam itu jadi perbincangan kalau misalkan main gitu, awas ada anu gitu. Berarti Bapak udah lama juga kalau tahu di situ ada situ. Berarti tahu dari dulunya itu situ itu seperti apa, terus bisa sampai dijadikan sebuah perkampungan. Mungkin tahu Bapak juga ya. Itu situ itu emang dari saya lahir udah ada. Udah ada. Nah, pas begitu jadi pemukiman di itu teh sekitar tahun 90-an dikeringkan jadi perkampungan. Nah, sampai saat ini udah jadi perkampungan, nggak ada kedengaran apa-apa gitu. Nggak ada kedengaran. Nggak ada apa-apa. Tapi waktu masih ada situ, emang hal-hal yang kayak gitu masih terdengar gitu. Tapi pas begitu situ udah kering, jadi pemukiman emang udah padat penduduk kayaknya ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu udah jarang kedengaran gitu. Sebuah situ sekarang menjadi perkampungan.
yang dulunya sempat banyak korban mungkin ya, Iya, banyak korban juga di sana. Tapi emang kita gak berpikiran negatif dulu Iya, ya, kita iya. positif aja. Emang udah takdirnya mungkin Iya. seperti itu ya. Bener, ini cerita dari Pak Agus ini emang sangat mengerikan ya dari awal beliau jualan. Beliau jualan di pinggir jalan dekat Ya. gedung PKL 2 sekarang. dekat gedung pakai PKL dulu 2 kan. yang sempat mengalami disamperin oleh 4 bisa dijabarkan lah mungkin seperti tuyul lah. ya, kalau Ya, istilah orang iya. itu mah tuyul gitu Ya. ya. Kalau bahasa Sunda mah udah buncit Udah gitu kunci ya. ya, seperti itu ya, emang mengerikan sekali sampai perginya pun ke atas ya, gitu, perginya pun ya. ke atas. Terus yang pengalaman waktu ngobor juga ya, ngobor itu bagi kalian aja yang belum tahu, mencari apa? Lindung belut. Mencari lindung ya, belut di malam hari ya, di malam hari pakai pencahayaan semacam patromak yang di ini ya. Terus senter mungkin ya, kalau Iya. sekarang mah Dulu kan kebanyakan pakai obor senter ya. yang pakai bambu itu kan. Iya tuh, kalau dulu mah pakai obor ya. Terus sampai beliau juga mengalami hal-hal yang menurut beliau ini janggal waktu adanya situ yang sekarang menjadi perkampungan yang udah ramai Iya, juga iya. ya Pak ya. Terima kasih mungkin buat Pak Agus ya, udah berbagi pengalaman mistisnya, pengalaman horornya bersama kami ya dari Joglo Stories. Nah, buat kalian ya yang suka dengan tayangan-tayangan dari Joglo Stories, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Buat kalian juga yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor, pengalaman-pengalaman mistisnya, bisa kalian langsung datang ke basecampnya Joglo Stories ya, atau bisa hubungi lewat emailnya Joglo Stories ya. Terima kasih buat Pak Agus. Semoga sehat selalu Amin, Pak Agus amin, ya, amin. dilancarkan dalam segala usahanya ya. Amin. Cukup sekian mungkin dari kami ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.